Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Purwanti. Saya mahasiswi Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 di tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar IPS dengan menggunakan permainan labirin wordwall pada peserta didik kelas 9D di SMP Negeri 4 Depok. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada bagian bab 1 berupa pendahuluan, ada latar belakang masalah, diagnosis permasalahan kelas, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Lalu untuk di bab 2 di kajian pustaka, saya akan membahas terkait dengan kajian pustaka berupa motivasi belajar dan juga aplikasi wordwall, kemudian hasil penelitian yang relevan, lalu kerangka berpikir, pertanyaan peneliti. Lalu di bab 3 ada metode penelitian, nanti berisi dengan desain penelitian tindakan, waktu penelitian, deskripsi tempat penelitian, subjek dan karakteristik, terus kemudian ada skenario tindakan kelas, teknik dan instrumen pengumpulan data, kriteria keberhasilan tindakan, dan juga teknik analisis data. Pada bab pertama yaitu pendahuluan berupa latar belakang. Latar belakang ini berisikan tentang bahwasanya pendidikan adalah suatu investasi kita di masa depan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Pada proses pembelajaran tentu perlu adanya beberapa komponen yang menunjang atau yang berperan penting dalam proses pembelajaran. Di antaranya ada seorang pendidik atau guru. Kemudian ada yang tapi peserta didik atau siswa. Kemudian ada media serta model pembelajaran. Media ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran oleh pendidik pada peserta didik, sehingga perlu adanya media pembelajaran yang menarik, dikemas dengan model pembelajaran yang menarik pula agar meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, membuat pembelajaran menyenangkan, kemudian memotivasi peserta didik dan membuat peserta didik itu sangat senang untuk belajar, sehingga nanti hasil dari belajarnya itu bagus atau baik atau lulus dari standar KKM. Hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 4 Depok khususnya pada mata pelajaran IPS di kelas 9D itu menemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut salah satu faktornya disebabkan karena media pembelajaran yang sama atau model pembelajaran yang sama dilakukan terus-menerus sehingga peserta didik menjadi bosan, tidak menjadikan pembelajaran IPS itu pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian
model pembelajaran yang dilaksanakan itu menggunakan PowerPoint, di mana peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka membuat PowerPoint sesuai tugas atau materi yang sudah dibagikan. Kemudian dilakukanlah presentasi seperti itu terus-menerus hingga materi selesai. Proses pembelajaran itulah yang membuat peserta didik itu menjadi kurang termotivasi, mengantuk di dalam kelas, tidak memperhatikan guru atau pelajaran, bahkan ada yang tidur atau berbicara ngobrol dengan temannya. Karena beberapa masalah tersebut, akhirnya saya berupaya untuk meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik dengan mengupayakan atau memanfaatkan aplikasi WordWall berupa permainan labirin yang nantinya akan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar karena mereka senang mengikuti pelajaran IPS. Aplikasi WordWall ini saya pilih karena memiliki banyak fitur, bukan hanya pada fitur permainan labirin saja, tapi ada kurang lebih ada 18 fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pendidik untuk membuat pembelajaran atau mengemas pembelajaran lebih menarik lagi. Terus kemudian aplikasi ini dapat dilakukan secara gratis dan tidak ada batasannya untuk membuat model pembelajaran yang berbeda, sehingga peserta didik itu akan merasa ingin tahu, sehingga minatnya untuk belajar semakin bagus. Lalu kemudian penggunaan model permainan di dalam pembelajaran itu akan meningkatkan tantangan peserta didik, sehingga dia akan lebih semangat untuk belajar. Dari latar belakang tersebut bisa diambil atau didiagnosis beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kelas, diantaranya model pembelajaran yang sama digunakan terus-menerus atau monoton, kemudian rendahnya tingkat motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pelajaran IPS, terutama partisipasi peserta didik yang masih belum optimal, rendahnya minat belajar mereka pada mata pelajaran IPS, dan belum diupayakannya pengembangan media atau model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar mereka dan bervariatif. Karena ada banyak permasalahan yang ditemukan, peneliti ini lebih memfokuskan masalah agar nantinya penelitian itu lebih efektif dan efisien serta terarah. Peneliti mengambil permasalahan yaitu masih kurangnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Depok, terutama di kelas 9D. Untuk rumusan masalah, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana upaya untuk meningkatkan motivasi belajar IPS dengan menggunakan permainan labirin WordWall pada peserta didik kelas 9D di SMP Negeri 4 Depok, Sleman. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas 9D SMP Negeri 4 Depok, dan untuk mengetahui bagaimana peran dari penerapan model pembelajaran dengan menggunakan permainan labirin pada WordWall
Ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Manfaat hasil penelitian. Secara umum, manfaat hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tambahan wawasan mengenai pengembangan media pembelajaran dan model pembelajaran yang menyenangkan pada mata pelajaran IPS dengan memanfaatkan aplikasi Wordwall. Kemudian ada manfaat praktis bagi peneliti. Penelitian ini merupakan bentuk penerapan ilmu yang sudah dipelajari selama di perkuliahan, kemudian diharapkan nantinya dapat memperluas wawasan serta pengetahuan pada bidang pengembangan IPS dan sebagai bekal ketika nanti menjadi seorang pendidik. Bagi pendidik diharapkan dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran IPS yang menyenangkan di kelas sehingga mendukung proses pembelajaran di kelas dan menjadi salah satu solusi atau sumber referensi dari masalah kurangnya motivasi belajar bagi peserta didik terutama pada mata pelajaran IPS. Lalu bagi peserta didik, penerapan pembelajaran dengan menggunakan permainan labirin Wordwall pada mata pelajaran IPS ini dapat meningkatkan semangat mereka untuk belajar sehingga motivasi belajar IPS menjadi lebih baik atau lebih meningkat. Dan juga selain itu penggunaan permainan labirin menggunakan Wordwall ini dapat memberikan keadaan yang atau suasana yang baru dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih menarik untuk pelajaran IPS. Kemudian pada bab 2 ada kajian pustaka berupa motivasi belajar dan juga aplikasi Wordwall. Pada motivasi belajar ada pengertian, salah satunya dari Sudirman yang menyatakan bahwa motivasi itu berawal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak yang aktif dan mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Sejalan dengan pemikiran Nana Syahidin Sukmadinata yang menyebutkan bahwa motivasi merupakan kekuatan yang menjadi pendorong individu dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Lalu kemudian ada menurut Umar Hamalik yang menyatakan bahwa belajar suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Dorongan pada setiap individu untuk melakukan suatu hal, terutama pada kegiatan belajar, disebut dengan motivasi belajar. Lalu menurut Hamzah, motivasi belajar merupakan suatu dorongan dari dalam maupun luar yang berasal dari diri seseorang itu untuk melakukan perubahan tingkah laku dengan beberapa indikator maupun unsur yang mendukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya motivasi belajar adalah berupa dorongan atau daya penggerak baik dalam diri maupun di luar diri peserta didik untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada beberapa teori motivasi belajar. Ada dari Purwanto yang menyebutkan 4 teori motivasi. Ada teori hedonisme, naluri, reaksi, dan juga teori kebutuhan. Kemudian untuk menurut Robbins itu ada 9 teori motivasi. Ada teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, kemudian ada teori kebutuhan MC Cleland, terus kemudian ada teori ikatan, imbalan, dan prestasi, kemudian ada teori evaluasi kognitif,
teori penentu tujuan, teori keadilan, teori harapan, dan teori IRG. Lalu ada juga menurut Sudirman 4 teori, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kasih, serta kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri. Dan masih banyak lagi teori motivasi belajar. Lalu dapat disimpulkan bahwa ada banyak macam teori motivasi yang dimiliki dan melatar belakangi peserta didik dalam melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan kesimpulannya bahwasanya secara umum kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik itu diantaranya ada harapan dan cita-cita, minat, kondisi fisik dari peserta didik, bakat, dan juga kondisi jiwa dari peserta didik. Lalu kemudian ada indikator motivasi belajar. Indikator itu merupakan atau yang digunakan sebagai unsur pembentuk instrumen penilaian penelitian. Ada beberapa indikator dari beberapa ahli, misalnya Sudirman yang menyatakan bahwa indikator motivasi itu ada tekun menghadapi tugas, ulet memecahkan masalah, menunjukkan semangat dan minat dalam menghadapi berbagai masalah, lebih senang bekerja mandiri dan menyukai hal-hal baru, dapat mempertahankan pendapatnya, kemudian tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, serta senang mencari dan memecahkan suatu masalah. Kemudian menurut Made dan Wena itu ada 4 indikator, yaitu tingginya perhatian peserta didik pada pembelajaran, adanya ketertarikan pembelajaran atau keterkaitan antara pembelajaran yang dilakukan dengan yang disukai oleh peserta didik, kemudian kepercayaan diri dari peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan, dan adanya rasa puas dalam pembelajaran yang dilakukan. Dan ada beberapa pendapat lain mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria siswa yang memiliki motivasi belajar adalah mereka yang semangat dalam menerima dan mengerjakan tugas-tugas, tekun dalam menyelesaikan masalah atau persoalan, menyukai hal-hal baru, tidak cepat bosan, dan menyukai tantangan. Kemudian ada kajian mengenai WordWall. Ada pengertian WordWall. WordWall adalah sebuah aplikasi yang berbasis website, di mana aplikasi ini bertujuan sebagai sumber belajar, media, dan alat penilaian yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian ada fitur-fitur dalam WordWall. Ada 18 fitur. Lalu kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi WordWall. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan ini saya mengambil dari 3 jurnal. Salah satunya dari Alivia Salsabila dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran WordWall terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan subjek atau sampelnya berupa siswa kelas 8C dan kelas 8D di SMP Negeri 1 Lembang, dengan hasil yang positif atau menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar bila menggunakan aplikasi WordWall ini. Perbedaan dari aplikasi penelitian yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu
Penelitian yang akan dilakukan itu merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, sedangkan penelitian yang telah dilakukan tersebut merupakan penelitian eksperimen kualitatif. Kemudian mata pelajaran yang dipilih yang akan diteliti itu pada mata pelajaran IPS, sedangkan yang telah diteliti itu pada mata pelajaran kewarganegaraan. Lalu kemudian ada pada sampelnya yang digunakan yaitu siswa kelas 8 pada penelitian yang telah digunakan atau telah dilakukan, sedangkan yang akan dilakukan itu pada siswa kelas 9. Dan terakhir perbedaannya pada model atau fitur yang digunakan pada Wordwall kurang dijelaskan pada penelitian sebelumnya, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan sudah dijelaskan menggunakan model yang seperti labirin. Kemudian ada penelitian dari Ira Ardila dan kawan-kawan di tahun 2023 yang berjudul meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran Wordwall di SMA Negeri Ciruas. Penelitian ini bertujuan sama untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan media Wordwall. Kemudian hasil dari penelitian ini juga sama, motivasinya dapat berkembang atau meningkat dengan menggunakan aplikasi Wordwall ini. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada sampelnya di sini menggunakan siswa SMA, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan itu pada siswa kelas 9 SMP. Terus kemudian penelitian ini masih termasuk ke dalam penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan itu termasuk penelitian tindakan kelas. Lalu ada penelitian dari Nindi Puji Nabila dan Atin Warmi yang berjudul penggunaan media pembelajaran berbasis website Wordwall Games terhadap motivasi belajar matematika di kelas 9 SMP Negeri 2 Jalan Cagat. Ya, lalu kemudian ada kerangka berpikir. Di sini peneliti mulai dari kondisi awal pembelajaran IPS di SMP Negeri 4 Depok belum menggunakan pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan labirin dengan pada Wordwall. Terus kemudian motivasi belajar IPS di SMP Negeri 4 Depok masih kurang. Lalu kemudian peserta didik dilakukan sebuah tindakan pada siklus pertama, yaitu melakukan permainan labirin dalam Wordwall pada mata pelajaran IPS sehingga peserta didik menjadi lebih semangat dan lebih aktif berpartisipasi. Bila mana pada siklus pertama belum terjadi perubahan, dilakukanlah di siklus kedua dan seterusnya dengan melalui perbaikan dari siklus-siklus sebelumnya. Kemudian motivasi belajar IPS di SMP Negeri 4 Depok khususnya kelas 9D itu meningkat sesuai harapan dengan tujuan atau kondisi akhir motivasi belajar peserta didik meningkat dengan menggunakan permainan labirin pada Wordwall. Kemudian ada pertanyaan peneliti, ada 3 pertanyaan peneliti, yaitu bagaimana mengembangkan model pembelajaran yang menyenangkan dengan Wordwall, kemudian bagaimana pembelajaran labirin dari Wordwall dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, kemudian ada bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik berbasis permainan dengan memanfaatkan fitur Wordwall. Kemudian di bab 3 berupa metode penelitian, ada desain penelitian tindakan. Penelitian ini menggunakan desain atau model pembelajaran dari Chemist dan MC Taggart yang terdapat 3 langkah atau 3 komponen, yaitu perencanaan, pengamatan dan tindakan, lalu refleksi. Waktu penelitian ini kisaran di bulan
Juni sampai dengan September mungkin ada perubahan di tahun 2024 atau tepatnya pada saat pelaksanaan PPL yang kedua. Kemudian deskripsi tempatnya bertempat di SMP Negeri 4 Depok yang beralamatkan di Jalan Bebersari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek atau karakteristik dari penelitian ini yaitu siswa kelas 9D yang berjumlah 31 orang yang terbagi atas 18 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Lalu skenario tindakannya pada siklus pertama nanti ada perencanaan, langkah-langkah yang dilakukannya seperti pada modul ajar, terus kemudian perencanaan atau pembuatan modul ajar, menyiapkan instrumen penelitian, kemudian ada tindakan yang dilakukan selama proses pembelajaran atau saat pembelajaran berlangsung, kemudian ada observasi dan pengamatan untuk melakukan penilaian saat pelaksanaan tindakan. Kemudian ada refleksi dilakukan setelah hasil observasi atau pengamatan. Apabila mungkin dalam pelaksanaan, lalu untuk teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan dua cara, yaitu dengan angket dan kuesioner serta dengan observasi dan pengamatan. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data itu ada lembar observasi dan juga lembar angket motivasi belajar. Dan untuk kriteria keberhasilan tindakan itu dikategorikan menjadi 4: sangat meningkat, cukup meningkat, dan kurang meningkat. Sangat meningkat diperoleh di antara kategori 76% sampai 100%, kemudian meningkat itu 51% hingga 75%, cukup meningkat itu 26% sampai 50%, dan kurang meningkat itu kurang dari 25%. Apabila dipoinkan, skor untuk sangat meningkat itu 4, skor untuk meningkat itu 3, cukup meningkat itu 2, dan kurang meningkat itu 1. Cukup sekian presentasi proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Untuk perbaikannya bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.